Halo Sobat Voicemate, balik lagi nih bareng saya Seno sebagai host di podcast kali ini yang bertemakan bahasa Inggris dalam segmen Speak Up. Nah, jadi pernah nggak sih kalian ngerasa kalau misalnya lagi jalan nih di luar, misalnya di kota Bali nih, kalian lagi liburan dan misalnya kalian ketemu turis mancanegara nih. Nah, turis ini tuh nanya nih ke kalian dalam bahasa Inggris. Nah, pasti kalian harus menjawab dong. Nah, pas kalian ingin menjawab pertanyaan dari turis mancanegara ini, masalahnya tuh kita paham apa yang dia maksud, tapi kita tidak bisa membawakannya dalam bahasa Inggris. Alhasil kita membawakannya itu dalam bahasa non-verbal atau menggunakan bahasa tubuh, seperti misalnya kita mengarahkan jalan untuk ke suatu tempat. Dan anehnya turis mancanegara itu pasti mengerti apa yang kita maksud. Nah, dari sini juga kita bakalan mendatangkan narasumber kita nih yang bakalan ngebahas tuntas tentang bahasa Inggris dan penggunaan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari saat ini. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Radita. Halo. Halo nih Radita, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi langsung aja nih Radita ke pertanyaannya. Jadi Radita ini tuh dari fakultas mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau saya pribadi itu ngambil jurusan psikologi di Gunadarma. Oke, angkatan tahun? Angkatan 2024. 2024, berarti sama ya kayak Iya, saya. udah berjalan 2 tahun ya. Cuma beda fakultas doang. Kalau saya itu dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dokom, oke. Ya. Jadi gimana sih awal ceritanya si Radita ini bisa masuk ke UKM English Club ini? Apakah dari dulu Radita itu suka dengan bahasa Inggris, atau mungkin ada hal lain yang bisa membuat Radita ini bisa masuk ke UKM English Club Gunadarma ya. Gunadarma ini? Oke, jadi pertama kali saya itu masuk ke English Club Gunadarma berawal dari itu di fakultas kita psikologi BEM pertama itu ngadain yang namanya pelatihan Lumina. Jadi Lumina itu emang isinya kayak untuk mengasah potensi skill-skill mahasiswa tapi dalam bidang akademik. Waktu itu ada esai, debat, sama ada satu lagi aku pribadi lupa ya. Situ ada, nah aku ikut debat. Nah yang debat ini aku ikut latihan. Yang di latihan itu aku ikut lomba. Waktu itu lomba nasional yang diadain sama BEM Psikologi namanya Leipzig. Dari situ aku kalah, tapi justru dari awal itu aku tahu koneksi dapat bahwa bisa nih Mbak Radita masuk ke UKM namanya English Club Gunadarma. Soalnya di English Club Gunadarma itu nggak cuma menaungi yang speech aja, tapi juga ada buat debat bahasa Indonesia. Nah, dari situlah aku masuk English Club Gunadarma untuk ikut latihan debat gitu. Kalau dari Radita sendiri nih, misalnya ada mahasiswa dari Universitas Gunadarma yang mau masuk ke UKM English Club ini, itu syaratnya itu apakah harus sudah ada basic bahasa Inggris dari sebelum mereka masuk Universitas Gunadarma, atau mungkin yang basicnya itu nol bahasa Inggris, benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, itu yang beginner banget ya? Iya, bisa masuk nggak ke UKM English Club itu? Nah, kalau di Club English Gunadarma itu nggak perlu insecure. Kenapa? Karena kita juga awalnya tuh masih masih belajar yang beginner banget, nggak langsung yang expert atau advance ya belajarnya. Jadi nggak perlu khawatir, aku belum bisa bahasa Inggris nih, masih vocabulary aku masih dikit banget. Itu nggak perlu khawatir. Jadi buat yang pengen ikut English Club Gunadarma itu bisa banget, yang beginner pemula itu bisa join speech atau debat bahasa Inggris, itu bisa. Seperti itu. Oke, jadi semuanya itu diajarin ya dari awal gitu, step by step gitu ya, mulai sebuah proses ya. Dia juga lama-lama kebiasaan jadi bisa deh bahasa Inggris ya. Nah, untuk selanjutnya ini, kalau misalnya Radita sendiri nih di dalam UKM English Club ini tuh kegiatannya tuh apa aja sih?
Ada apa aja ya Iya. kegiatannya? Jadi di English Club kita itu ada 3 program. Yang pertama ada program speech, berbicara ya, pidato dalam berbahasa Inggris. Yang kedua ada debat bahasa Indonesia, itu kayak debat parlementer. Lalu yang ketiga ada debat bahasa Inggris, debat parlementer tapi dalam bahasa Inggris gitu. Dan setiap bulannya kita harus kirim anak-anak untuk lomba buat mereka ngasah skillnya nih udah sampai mana skillnya kayak gitu. Dan itu masuknya gratis, masuk ke UKM kita sama sekali nggak ada pungutan biaya. Nah, untuk event atau lomba-lomba yang tadi Radita bicarakan tadi itu ada apa aja sih lombanya itu? Kalau boleh tahu. Kalau lomba kita, kalau yang step bulan itu bisa speech, bisa debat bahasa Indonesia sama Inggris, kita kirimin anak-anaknya. Lalu di UKM aku juga itu setiap tahunnya bakal ada acara nih dari English Club Buddha Dharma. Yang kemarin kita baru ngelaksanain ya, sukses lomba kita itu lomba Verbalize 1.0. Itu ada lomba speech buat jenjang anak SMA. Lalu yang kedua ada lomba debat bahasa Indonesia untuk antar fakultas Gunadarma kayak gitu. Jadi boleh banget tuh teman-teman ditunggu Verbalize 2.0-nya tahun ini seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, menurut Radita nih yang paling disukai itu lomba atau event yang pernah diikutin itu lomba apa gitu? Lomba yang paling mana ya? berkesan? Kalau aku pribadi, kalau mungkin suka, nggak suka juga sih ya. Kalau justru menurut aku lebih tertarik aja ya. Kalau tertariknya itu awal mulanya emang debat sih. Debat tuh kayak gimana sih caranya kita bisa ngebantah atau ya mesanggah argumen lawan kita seperti itu. Nah di situ aku akhirnya masuk ke debat. Dan ternyata di debat itu nggak cuma belajar bagaimana membantah atau menyanggah argumen lawan kita, tapi kita juga berbicara bagaimana membangun sebuah argumen, membuat sebuah gambaran. Hal seperti itu, terus berbicara di depan banyak orang, terstruktur, sistematis. Karena kan kalau di debat tuh kita ada waktunya ya ngomong itu. Jadi itu yang bikin aku menarik karena kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan terstruktur dan tersistematis seperti itu. Oke, jadi Radita nih selama di UKM English Club ini kan pasti udah begitu lancar lah ya untuk dalam memakai bahasa Inggris gitu ya. Alhamdulillah, sedikit-sedikit juga. Nah, kalau misalnya dalam keseharian Radita nih, misalnya kalau lagi nonton film nih, khususnya film-film dari luar negeri gitu yang ada subtitlenya itu. Nah, Radita kalau nonton itu masih pakai subtitlenya atau udah nggak pakai subtitlenya nih karena udah lumayan paham bahasa Inggris? Aku juga masih begini kok teman-teman, tapi kalau misalnya pakai nonton subtitle biasanya kalau buat belajar ya pakai karena kan sangat membantu. Tapi kalau begitu udah buat sehari-hari buat kita lihat nih pengen ngetes kemampuan kita nih udah jago apa belum bahasa Inggrisnya, itu boleh subtitlenya dihilangin. Nah dari itu kita pelan-pelan secara nggak langsung ngerti aja apa yang dia ngomong gitu, apa yang dia bicarakan, lakukan, komunikasikan seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih, Radita selama bergabung di UKM English Club ini apa aja nih benefit yang didapat? Oke, benefit yang aku pribadi dapat dari UKM, aku kebetulan juga ini ya bagian struktur organisasinya ya. Aku kan ngejabat jadi anggota sekretaris ya, staff sekretaris. Jadi benefit yang aku dapetin pertama di situ di UKM aku kita juga ada latihan debat. Aku bisa jadi berbicara di depan banyak orang dengan percaya diri. Terus bicara aku juga alhamdulillah jadi terstruktur dan sistematis. Lalu yang ketiga, kalau di debat di benefit UKM aku, kita juga bakal ada sertifikat buat anak-anak yang latihannya rutin sama rajin ya, buat di setiap programnya terserah mau pilih yang speech, debat atau debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris. Lalu itu sih cukup banyak ya benefitnya. Berarti lumayan bermanfaat juga ya. Iya. Kita ini bergabung ke UKM English Club ini. Benar. Tuh. Nah selanjutnya ini dari Radita sendiri nih, ada nggak nih beberapa tips and tricks untuk kita dan juga para pendengar di luar sana yang mau belajar bahasa Inggris tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun untuk
les ataupun kursus bahasa Inggris di luaran sana gitu. Oke, kalau tips trik aku itu bisa juga belajar tadi dari nonton video. Itu kan kita nonton video atau film nggak perlu ngeluarin biaya ya, tinggal tonton aja. Tapi kalau pengen ngetes kemampuannya udah sampai mana sih kemampuan kita berbicara bahasa Inggris, itu bisa banget. Apalagi yang buat Gunadarma itu bisa masuk ke UKM English Club Gunadarma karena biayanya sama sekali gratis gitu. Itu diajarin dari speechnya, dari kita berkomunikasinya, dari awal sama sekali gratis karena kan kita sistemnya online ya tuh. Jadi kita juga nyesuaiin waktunya mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak perlu repot-repot datang offline atau apa, tapi kita udah nyediain itu setiap minggunya bakal ada Zoom meeting sama coach atau mentor kita seperti itu. Ya, selain dari menonton film juga nih, yang aku tangkap juga kalau misalnya kita bermain gadget nih, Ya. smartphone kita itu kan ada pengaturan bahasa nih. Betul. Nah, bisa juga nih bahasanya kita ganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga. Nah, otomatis itu kan juga bisa melatih bahasa Inggris kita gitu. Benar bisa. Kita cuma scroll handphone gitu misalnya bisa ningkatin lah. Iya. Mungkin nggak terlalu signifikan tapi kalau lama-lama itu bisa terbiasa gitu. Jadi ngerti ya, oh Iya. ini apa yang tadinya pengaturan jadi setting atau application gitu kan, simple kayak gitu jadi mudah ya bahasa Inggrisnya. Jadi nggak ngerasa bahasa Inggris itu sulit, tapi justru kayak oh ternyata sesimpel ini ya bahasa Inggris kalau kita latih setiap hari gitu ya. Betul. Nah, untuk terakhir nih Radita, Oke. mungkin mau promosiin UKM English Club ini boleh pada banget. para pendengar kita nih di luar sana gitu. Gimana sih caranya masuk ke UKM English Club itu, bayar apa enggak sih gitu? Atau Oke. misalnya kita boleh langsung join aja gitu, terus ada sesi kualifikasinya untuk masuk ke UKM English Club itu. UKM ini ya English Club Gunadarma ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, bagi yang tertarik nih teman-teman masuk English Club Gunadarma bisa banget tunggu pengumuman kita di IG kita yaitu English Club Gunadarma. Di situ kita selalu ada kok pengumuman buat anak-anak yang tertarik masuk ke UKM kita kayak gitu. Situ teman-teman bisa daftar aja, kita nggak ada kualifikasi apa-apa. Yang penting teman-teman mau niat, semangatnya, konsisten setiap hari latihan sama kita. Itu yang kita sangat tunggu-tunggu di UKM kita kayak gitu. Dan untuk biayanya kita gratis teman-teman, gak ada sama sekali. Teman-teman bisa pilih mau speech, debat bahasa Indonesia, lalu juga debat bahasa Inggris. Karena setiap bulan nanti kita juga bakal kirim teman-teman, kalau potensinya udah cukup, kita bisa kirim teman ke lomba seperti itu. Ditunggu ya. Benar banget tuh yang kalian mau masuk UKM bahasa Inggris English Club ini tuh gratis ya? Iya, gratis. Biaya sama sekali. Nggak ada. Benar. Nah, jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari podcast kali ini itu buat penonton di rumah atau pendengar di rumah ini, jangan takutlah untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sangatlah seru dan juga benefit yang kita dapat itu banyak banget, apalagi untuk di masa depan kita, misalnya kita habis kuliah lanjut kerja dan di tempat kerja kita itu perusahaannya itu bekerja sama nih dengan perusahaan luar negeri, otomatis kan bahasa Inggris itu kepake banget nih, ya kan. Nah, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih Radita sudah menjadi makasih juga narasumber ya Kak kita. Seno. Betul, sama-sama yang udah datang hari ini, dan pembahasan kali ini tuh benar-benar bermanfaat banget bagi kita semua. Akhir kata, saya Seno sebagai host di podcast Pick Up kali ini mengucapkan terima kasih dan Keep speaking up and see you, Postman. Bye. Bye.
Ntar dikat aja.